Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang anjak piutang dan wesel tagih yang beranggotakan Rukidul Hajah Al-Habsyi, Riris Nur Alia, dan Indah Natasya. Piutang. Piutang merupakan aset keuangan dan juga merupakan instrumen keuangan. Piutang sering disebut sebagai pinjaman, yaitu klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan lain-lain atas uang, barang atau jasa. Piutang dagang biasanya item paling signifikan yang dimiliki ke dalam piutang usaha dan wesel tagih. Wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Piutang non-dagang atau non-trade receivables timbul dari berbagai transaksi. Beberapa contoh piutang non-dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka kepada direksi dan karyawan. Yang kedua, uang muka kepada entitas anak. Yang ketiga, simpanan yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian. Yang keempat, simpanan yang dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Yang kelima, piutang dividen dan bunga. Dan yang terakhir, klaim terhadap yang pertama, perusahaan asuransi untuk korban yang terkena. Kedua, tergugat dalam sebuah kasus persidangan. Yang ketiga, badan pemerintahan untuk restitusi pajak. Yang keempat, perusahaan logistik umum untuk barang yang rusak atau hilang. Yang kelima, kreditor untuk barang retur, rusak atau hilang. Yang keenam, pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan seperti peti, kontainer, dan lain-lain. Penjualan piutang usaha. Perusahaan menjual piutang untuk dua tujuan utama. Piutang mungkin hanya satu-satunya sumber kas yang logis, dan aktivitas penagihan dan pengumpulan sering menghabiskan waktu dan biaya yang tidak murah. Faktornya, yang pertama, perusahaan jasa keuangan atau bank yang membeli piutang dari kalang usaha dan kemudian menagih pembayaran langsung dari konsumen. Yang kedua, biasanya pembebanan komisi ke perusahaan yang menjual piutang. Yang ketiga, imbalan fee berkisar 1-3% dari jumlah piutang yang dibeli. Piutang tak tertagih. Perusahaan seringkali menjual piutangnya ke perusahaan lain. Transaksi ini disebut sebagai transaksi anjak piutang, dan pembeli dari piutang disebut perusahaan anjak piutang. Penjualan kartu kredit atau credit card sales. Pengecer mempertimbangkan penjualan kartu kredit sama dengan penjualan kas. Pengecer harus membayar fee penerbit kartu berkisar 2-4% untuk memproses transaksi. Pengecer mencatat penjualan dengan cara yang sama sebagai cek yang disetor dari penjualan kas. Notes receivable atau wesel tagih. Surat promise merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu atas permintaan atau pada waktu yang telah ditentukan. Surat promise dapat digunakan saat individu atau perusahaan meminjam uang, saat jumlah transaksi dan periode kredit melebihi batas normal, atau dalam pelunasan piutang usaha. Notice receivable atau wesel tagih digunakan 1. Untuk orang yang menerima pembayaran, yaitu surat promise-nya adalah wesel tagih. 2. Untuk orang yang harus membayar, surat promise-nya adalah wesel bayar. Selain itu, 3 masalah dasar dalam akuntansi yang berkaitan dengan wesel tagih adalah 1. Pengakuan wesel tagih. 2. Penilaian wesel tagih. 3. Pelepasan wesel tagih. Penilaian wesel tagih sama seperti piutang usaha,
Perusahaan melaporkan wesel tagih jangka pendek pada nilai kas yang dapat direalisasikan. Estimasi nilai kas yang dapat direalisasikan dan beban piutang tak tertagih dilakukan sama dengan piutang usaha. Akun penyisihan wesel tagih adalah penyisihan piutang tak tertagih digunakan. Pelepasan wesel tagih. 1. Promise dapat dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo. Kedua, maker atau pembuat dapat tidak memenuhi kewajiban dan PAI atau penerima harus membuat penyesuaian ke akun. 3. Pemegang mempercepat konversi ke kas dengan cara menjual wesel tagih. Ajak piutang adalah suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau penagihan, serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pihak-pihak terkait ajak piutang. Pihak utama yang terlibat ada 3, yaitu 1. Faktor atau perusahaan ajak piutang adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa ajak piutang. Kedua, klien atau supplier adalah perusahaan atau pihak yang menggunakan jasa perusahaan ajak piutang. Yang ketiga, nasabah atau customer adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Jenis ajak piutang: 1. Full service factoring, kedua recourse factoring, ketiga bulk factoring, keempat maturity factoring, kelima agency factoring, keenam invoice discounting, ketujuh undisclosed factoring. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.